Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kakak akan membahas tentang sifat benda dan kegunaannya. Nah adik-adik, setiap benda memiliki sifat tertentu. Di kelas 5 kita pernah mempelajari sifat-sifat dari berbagai benda. Di lingkungan sekitar kita, banyak sekali benda yang sering kita gunakan. Perabotan di rumah yang terbuat dari kayu, plastik, karet, besi, dan lainnya. Nah, pada saat kita menggunakan benda tersebut, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai sifat-sifatnya. Dengan demikian, semua benda yang kita gunakan akan lebih bermanfaat. Nah, yang pertama ada benda yang terbuat dari karet. Karet itu berasal dari getah pohon karet. Getah ini kemudian diolah menjadi karet yang berbentuk lembaran. Getah pohon karet ini dinamakan lateks. Nah, bisa adik-adik lihat di gambar tersebut ada sebuah cairan putih yang keluar dari batang pohon. Itu merupakan getah pohon karet yang dinamakan lateks. Karet ini bersifat tahan air, sehingga sangat baik digunakan sebagai bahan untuk membuat jas hujan dan selang plastik. Karet juga bersifat isolator listrik. Artinya, karet ini dapat menghambat aliran listrik. Oleh karena itu, karet digunakan untuk pembungkus luar kabel-kabel listrik yang terbuat dari tembaga. Nah, adik-adik pada tahu kan ini gambar apa? Pada saat kita mengikat sesuatu, agar ikatan itu lebih kuat, kita sering menggunakan tali yang terbuat dari karet atau dikenal dengan karet gelang. Dan ada juga di sini ban kendaraan yang terbuat dari karet karena sifatnya yang lentur atau elastis. Elastis adalah keadaan benda jika ditekan atau ditarik akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, ada benda yang terbuat dari plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Ada ember, tempat sampah, tas, dan masih banyak lagi. Bahan plastik ini memiliki sifat yang ringan, tidak tembus air, sebagai isolator panas dan isolator listrik. Namun ada kelemahan dari penggunaan plastik ini. Jika kita membuang sampah yang terbuat dari plastik ke tanah, maka setelah beberapa tahun kemudian, plastik ini masih tidak terurai. Oleh karena itu, sebaiknya penggunaan plastik harus dikurangi. Lalu yang ketiga, ada benda yang terbuat dari logam. Logam ini merupakan bahan yang sering digunakan khususnya untuk alat-alat rumah tangga. Logam memiliki sifat kuat, keras, dapat menghantarkan panas dan listrik, serta mudah dibentuk menjadi berbagai benda sesuai dengan keperluan. Logam yang ada di alam terdiri dari beberapa macam, di antaranya emas, perak, aluminium, besi, timah, tembaga, nikel, dan masih banyak lagi. Jadi sifat logam ini berbeda-beda tergantung jenis logamnya. Emas contohnya yang sering digunakan untuk perhiasan. Logam emas memiliki warna yang indah. Selain itu, emas dapat dengan mudah dibentuk menjadi perhiasan yang sangat digemari oleh perempuan. Emas juga dapat digunakan sebagai alat tukar untuk jual beli. Lalu ada aluminium. Aluminium ini termasuk logam yang ringan dan tidak mudah berkarat. Karena sifatnya tersebut, logam aluminium digunakan sebagai bahan baku pembuatan badan pesawat terbang. Aluminium juga digunakan untuk membuat kaleng sebagai kemasan minuman dan makanan. Logam ini namanya besi. Besi termasuk jenis logam yang sering digunakan dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Logam besi sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk bahan bangunan. Kelemahan penggunaan besi adalah sifatnya yang mudah berkarat. Jika besi terlalu sering terkena udara, yaitu oksigen, maka pada lapisan besi akan membentuk karat. Lalu di sini ada bahan stainless steel. Stainless steel ini jenis baja tahan karat yang dibuat dengan mencampurkan besi kromium dan nikel. Stainless steel banyak digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga dan peralatan dapur. Lalu yang terakhir ada benda yang terbuat dari kayu. Kayu ini sering digunakan oleh manusia untuk bahan baku berbagai alat rumah tangga atau untuk bahan bangunan.
Kayu banyak dimanfaatkan manusia karena menyukai tekstur atau pola yang muncul pada kayu. Kebanyakan kayu digunakan untuk mebel. Nah, kayu ini bersifat ringan, mudah dibentuk, tidak tembus pandang, serta mudah menghantarkan listrik dan panas. Kelemahan dari penggunaan kayu sebagai alat rumah tangga adalah sifatnya yang mudah melapuk. Beberapa serangga seperti rayap sering merusak kayu dengan cara menggigit dan melubangi kayu. Jika kayu disimpan di tempat yang lembab, maka kayu akan mudah mengalami pelapukan. Nah, sekian adik-adik penjelasan dari sifat benda dan kegunaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.